Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan masuk ke surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah. Setelah di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan kandungan dan tafsir dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Baqarah ini merupakan surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Nama surah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa surah ini memiliki dua nama. Yang pertama adalah Al-Baqarah. Ya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya, seperti dalam hadis sahih, inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi Nabi SAW memberi nama surah ini dengan surah Al-Baqarah karena ada kalimat Al-Baqarah yang terdapat dalam surah ini, ya, sehingga dijadikan nama surah ini adalah surah Al-Baqarah. Ketika kita mendengarkan nama Al-Baqarah yang artinya adalah sapi betina, ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Allah memerintahkan Bani Israel untuk melalui lisan Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih seekor sapi. Sebenarnya sapi mana saja, tapi karena Bani Israel itu ya, kalau bahasa kita suka ngeyel, ya, Bani Israel itu suka banyak tanya, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberatkan mereka. Awalnya itu sapi mana saja, namun mereka sudah mulai bertanya, ya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Dia mulai bertanya, ciri-ciri sapinya seperti apa. Setelah dijelaskan oleh Allah melalui lisan Nabi Musa, tanya lagi dia. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Apa warnanya? Ya. Kemudian setelah disampaikan apa warnanya, tidak berhenti sampai di situ. Bani Israil bertanya lagi. Ya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Tanya lagi, ciri-ciri spesifiknya seperti apa? Karena semua jawaban Nabi Musa tadi mereka bilang sapi seperti yang engkau sebutkan itu ya, banyak yang serupa dengan itu. Berikan ciri-ciri yang lebih khusus. Sapi seperti apa yang harus kami sembelih? Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberatkan mereka. Sebenarnya sapi mana saja sebenarnya bisa. Tapi ini diantara sifat Bani Israel. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang tidak bermanfaat ini, ya, sering diistilahkan dengan pertanyaan Bani Israel. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan diri, pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat, ini sering diistilahkan dengan pertanyaan Bani Israel. Kemudian penamaan yang kedua, bahwa surah Al-Baqarah ini salah satu dari surah yang disebut dengan Az-Zahrawain, yaitu dua surat yang bersinar atau yang memberikan cahaya. Salah satu dari dua surat yang memberikan sinar atau cahaya. Yang Imam Ibnu Katsir mengatakan Az-Zahrawain itu adalah Al-Munirain, ya, yang memberikan cahaya atau sinar. Al-Baqarah yang kedua adalah Ali Imran. Kemudian kita masuk ke dzikru ma warada fi fadliha, ya. Ma Ali Imran. Dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan surah Al-Baqarah, ya. Insyaallah di pertemuan ini kita sampai di keutamaannya saja. Pertemuan berikutnya baru kita masuk di ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah dan seterusnya. Keutamaan yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis
yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum qubura fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena sesungguhnya syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Kemudian dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yakhruju minal baiti idza sami'a surat Al-Baqarah tuqra'u fihi. Sesungguhnya syaitan itu kalau sudah ada dalam rumah, dia akan keluar dari rumah jika syaitan itu mendengarkan surah Al-Baqarah yang dibacakan di dalamnya, ya. Dalam hadis lain juga disebutkan, ya, fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah seseorang yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi ketiga hadis ini dan ada beberapa hadis lain juga yang menyebutkan bahwa intinya syaitan itu tidak akan berada di dalam rumah seseorang yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah, ya. Makanya ini adalah salah satu surah untuk mengusir syaitan, ya. Kita berusaha semampu kita untuk membacakan atau untuk membaca surah Al-Baqarah di rumah kita, maka insya Allah syaitan itu, ya, akan keluar. Ulama juga membolehkan, ya, tidak hanya sekedar kita membaca, atau mungkin dibunyikan surah Al-Baqarah, itu juga termasuk bagiannya, ya. Kita membunyikan surah Al-Baqarah, ya, dengan media apa saja, ya, itu juga sudah termasuk. Tapi yang lebih utama adalah kita sendiri yang membacanya. Kalau mampu selesai, alhamdulillah. Tapi kalau sebagiannya saja juga, insya Allah. Ini penjelasan para ulama. Jadi intinya kita berusaha mengusir setan dari rumah kita dengan cara kita membaca surah Al-Baqarah di rumah kita. Gak mampu tiap hari, ya, mungkin sekali sepekan, sekali 3 hari, atau sekali sepekan. Intinya harus ada aktivitas kita membaca surah Al-Baqarah di rumah kita. Maka insya Allah syaitan itu akan lari ketika mendengarkan surah itu. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berkata bahwa saya pernah duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa sami'tuhu yaqul, kemudian saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu surat Al-Baqarah. Jadi ini ada sahabat Abdullah bin Buraidah, beliau pernah duduk di sisi Rasulullah dan mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu surat Al-Baqarah, pelajarilah surah Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, karena sesungguhnya membaca surah Al-Baqarah itu adalah suatu keberkahan. Wa tarkaha hasrah, meninggalkan membaca surah Al-Baqarah adalah sebuah penyesalan. Wala tastati'u al-batala, dan orang yang membaca surah Al-Baqarah itu tidak mampu, ya, dilakukan oleh tukang sihir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada dua maksud. Jadi tukang sihir itu tidak mampu melakukannya terhadap surah Al-Baqarah itu, maksudnya la yahfadhu sahir, ya, tidak bisa dihafal oleh tukang sihir, ya.
Karena ya, tukang sihir itu mainnya sama setan. Sedangkan setan itu akan lari kalau dibacakan surah Al-Baqarah. Maka surah Al-Baqarah ini la yahfadhu as-sahir, tidak mampu dihafal oleh tukang sihir. Kemudian penafsiran yang kedua bahwa ya, surah Al-Baqarah ini ya, atau tukang sihir itu enggak mampu menyihir orang-orang yang mampu membaca surah Al-Baqarah. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi tukang sihir itu kerjanya sama setan. Sedangkan orang kalau baca surah Al-Baqarah setan akan lari. Maka kalau baca dengan ikhlas ya, kemudian ditadaburi ya surah Al-Baqarah ini, maka insyaallah setan itu akan lari. Itu sebabnya juga banyak dalam surah Al-Baqarah itu ayat-ayat khusus untuk ruqyah. Yang salah satunya adalah ada ayat yang paling mulia dalam Al-Quran itu ayat kursi ya. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, ta'allamu surat Al-Baqarah, pelajarilah surah Al-Baqarah wa Ali Imran dan surah Ali Imran. Fa innahuma zahrawan, karena sesungguhnya dua surah tadi Al-Baqarah dan Ali Imran adalah surah Az-Zahrawan, yaitu dua surat pemberi cahaya, pemberi sinar. Yudhillani sahibahuma yaumal qiyamah. Dua surah ini akan memberikan naungan kepada orang yang membacanya nanti di hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatan. Nah, lihat di sini Rasulullah SAW mengumpamakan dua surah ini seperti ghamamatan, yaitu dua awan yang akan menaungi kita. Sebagaimana kita pahami dalam hadis Rasulullah, nanti di padang mahsyar matahari itu akan didekatkan dari kepala kita jaraknya 1 mil. Ya, jaraknya itu 1 mil. Sekarang saja itu kalau di di siang hari, ya, di siang hari lagi panas itu, ya, itu panasnya luar biasa. Bayangkan ketika jarak 1 mil. Maka surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ini kata Rasulullah, ka'annahuma ghamamatan. Dua surah ini seakan-akan nanti seperti dua awan yang akan menaungi kita dari panasnya matahari nanti. Au goyayatan, atau seperti dua payung. Ya. Au firqani min tayrin sawab. Ya. Atau seakan-akan seperti dua kelompok burung yang mengepakkan sayapnya atau membentangkan sayapnya sehingga menjadi pelindung kita dari panasnya matahari, ya. Jadi pelindung kita. Jadi dua burung jadi terbang kemudian dalam kelompok yang besar, ya. Kemudian itu bisa menaungi kita. Ini kata Rasulullah diibaratkan dengan 3 perkara ini luar biasa. Seperti dua awan, atau seperti dua payung, atau seperti dua kelompok burung yang akan menaungi kita. Wa innal qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabruhu karrajulis syahid. Dan sesungguhnya Al-Quran yang kita baca di dunia ini ternyata nanti di akhirat akan bertemu dengan kita, ya. Ketika terbelahnya kuburan kita, kemudian dibangkitkannya kita dari kuburan itu, maka ada sosok laki-laki yang datang dalam wajah yang pucat. Kata Rasulullah, karrajulis syahid, seperti sosok laki-laki, ya, yang wajahnya pucat. Fayaqulu lahu, maka sosok yang datang tadi berkata, hal ta'rifuni, apakah engkau kenal saya? Itu kata sosok laki-laki yang mendatanginya. Fayaqulu ma'arifuka. Ya, maka orang membaca Al-Quran di dunia, dia berkata, saya tidak kenal engkau. Ya. Fayaqulu ana sahibukal Quran. Sesungguhnya saya ini adalah sahabatmu yang dia, yaitu Al-Quran. Ternyata Allah Subhanahu wa taala merubah amal soleh kita membaca Al-Quran menjadi seorang laki-laki yang datang. Dan ini banyak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kuburan nanti akan datang sosok, ya, laki-laki yang tampaknya akan menemani kita. Ketika ditanya siapa dia adalah amal solehmu.
Dan di akhirat banyak amal-amal soleh kita yang dirubah sama Allah dalam bentuk sesuatu. Ya, amal soleh kita yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sesuatu, dan ini disebutkan dalam beberapa hadis sahih. Nah, orang membaca Al-Qur'an ini, Quran yang dibaca itu dirubah dalam sosok laki-laki. Ini hadisnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nomor hadis 804 terkait dengan Quran yang kita baca datang dalam sosok laki-laki yang kurus dan pucat. Setelah ditanya, ternyata dia adalah Quran yang kita baca ketika di dunia. Kata dia, ana sahibuka Quran alladzi atma'atta fil hawajir. Saya adalah Quran yang kau baca di dunia, yang dulu telah membuat kering tenggorokanmu karena baca Al-Quran. Wa asharat kalaila, yang membuatmu terjaga di malam hari, bangun di malam hari karena membaca Quran. Ya. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi, dan sesungguhnya semua pedagang akan berada di belakang dagangannya, perniagaannya. Wa innal yauma min wara'i kulli tijarah, dan sesungguhnya hari ini semua orang itu berada di balik perniagaannya sama Allah Subhanahu wa taala. Fayuqa al-mulka biyamini, kemudian orang baca Quran itu diberikan kekuasaan, diberikan kerajaan dengan tangan kanannya. Wal khulda bishimalihi, kemudian keabadian dengan tangan kirinya. Wa yudau ala ra'sihi tajul waqar, kemudian disimpan di atas kepalanya itu mahkota kehormatan dan kemuliaan. Ini luar biasa, ini keutamaan. Ini baru membacanya. Ya. Wa yuksa walidahu kullatain, kemudian kedua orang tuanya, ya, kedua orang tuanya ini diberikan dua pakaian, sepasang pakaian perhiasan. La yuqawwama lahuma ahlud dunia, dua pakaian perhiasan yang tidak pernah dibuat oleh penduduk bumi sebelumnya. Fayaqulan, maka kedua orang tua itu berkata, bima kusina hada, apa sebabnya? Kenapa kami diberikan dua pakaian perhiasan ini? Fayuqal, maka dikatakan kepada kedua orang tua itu, bi akhdi waladikumul Qur'an, karena anak kalian berdua telah rajin belajar dan membaca Al-Quran. Ya, ditafsirkan juga termasuk dia telah menghafal Al-Quran. Ya. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan kepadanya, Iqra was'ab fi darajil jannah wa ghurafiha, bacalah dan naiklah menapaki tangga-tangga surga ini dan memasuki kamar-kamarnya. Ya. Fahuwa fi su'udi madama yaqra'u hadza kana tartila, maka dia pun akan terus menaiki anak tangga itu selama dia terus membacanya, baik itu dengan baca cepat atau dengan baca yang tartil atau yang lambat. Maka jemaah sekalian, ini adalah hadis yang luar biasa buat kita semua, ya. Bahwasannya Al-Quran yang kita baca, yang salah satunya adalah surah Al-Baqarah, memiliki keutamaan ini. Ternyata pahalanya itu luar biasa. Satu huruf yang kita baca, kata Rasulullah SAW, itu dibalas dengan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini luar biasa. Kemudian di sini juga yang menarik buat kita adalah pada kalimat dipakaikan mahkota, kemudian dua orang dikasih pakaian perhiasan buat kedua orang tuanya ini. Ini adalah ganjaran yang luar biasa. Di sini bukan hanya sekedar orang tua, tapi ulama menjelaskan siapapun yang berkontribusi untuk mengajarkan generasi kita Al-Quran, maka semuanya mendapatkan keutamaan. Semuanya mendapatkan keutamaan. Orang tua tidak bisa mengajarkannya sendiri, namun dengan biaya, dengan tenaganya yang dia miliki, kemudian dia antarkan anaknya ke TPA, ya, TPA-nya, tempat dididik Al-Quran, maka orang tuanya juga mendapatkan bagian keutamaan itu. Orang-orang kaya misalnya yang memberikan fasilitas
yang memberikan sumbangan sedikit apapun untuk generasi Al-Quran ini, maka insya Allah pahalanya itu akan terus mengalir. Makanya di antara 10 amalan yang pahalanya itu tidak akan pernah putus itu adalah salah satunya adalah kita menyumbang Al-Quran, menyumbang mushaf untuk orang pelajari, untuk orang baca, menyumbang Iqra, ya, agar anak-anak itu bisa belajar. Bayangkan ketika anak-anak itu dia belajar dari buku Iqra yang kita sumbang, dia bisa belajar setiap huruf yang dia baca, kita kebagian pahalanya. Bayangkan ketika anak itu menjadi guru, lalu dia mengajarkan lagi orang banyak, kita akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang melakukannya. Kita mendapatkan pahala yang sama. Ini mungkin ringan. Iqra, satu Iqra ya mungkin harganya ya yang besar itu ada yang 12.000, ada yang 13.000. Ya. Dengan modal 13.000 kita sudah mendapatkan pahala yang banyak. Apalagi anak kita menjadi guru misalnya, kemudian yang kita ajarkan itu banyak. Bayangkan setiap anak membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala. Itu sebabnya jemaah sekalian, banyak orang yang rebutan untuk urusan ini. Ya. Banyak orang yang rebutan untuk wakaf Al-Quran, banyak orang yang rebutan itu untuk wakaf Iqra itu, karena pahalanya itu sangat besar. Pahalanya itu sangat besar. Pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah tidak ada. Maka mudah-mudahan setelah kita mendengarkan hadis ini jadi motivasi tersendiri buat kita semua, buat kita semua siapapun, semua orang tua. Makanya ya sering para ustadz itu menyampaikan, terutama khusus Al-Fatihah, jangan biarkan Al-Fatihah itu diajarkan oleh orang lain kepada anak kita. Ya. Jangan biarkan Al-Fatihah itu diajarkan oleh orang lain. Bagi kita mungkin ya yang punya anak, jadilah kita sebagai orang tua orang yang pertama kali mengajarkan Al-Fatihah. Kita punya cucu, jadilah kita ini orang pertama kali mengajarkan cucu kita itu Al-Fatihah. Ya. Agar pahalanya itu lebih besar masuk ke kita. Ini luar biasa. Maka intinya ya siapapun yang berkontribusi untuk mengajarkan Al-Quran ini kepada generasi Islam ini, maka dia akan mendapatkan keutamaan dan pahala yang sangat besar. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi buat kita semua, terutama buat kami ini ya, agar kita membantu dalam mengajarkan Al-Quran kepada generasi sesuai dengan kemampuan kita. Kita nggak mampu mengajar, mungkin dengan Iqra. Nggak mampu mengajar, mungkin dengan sumbangan apapun. Maka insya Allah ini keutamaannya akan terus mengalir. Kita nggak tahu, ya. Misalnya di RTQ ini sudah banyak, ya yang belajar Al-Quran. Dan berapa banyak setelah mereka bisa nanti, berapa banyak lagi anak-anak yang mereka ajarkan. Dan ini pahalanya juga akan masuk ke kita. Ini janji Rasulullah SAW. La yanqusu min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala mereka. Murid kita, mereka baca Quran dapat pahala sesuai dengan utama dijanjikan. Tapi kita juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang melakukannya. Maka ini luar biasa jemaah sekalian. Ini diantara keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Ada beberapa keutamaan lain yang tidak dikutip oleh Imam Ibnu Katsir secara khusus di sini, namun beliau nanti mengutip beberapa keutamaan pada ayat-ayat tertentu seperti ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah itu juga memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Mudah-mudahan jemaah sekalian ya, kita terus memotivasi diri kita untuk senantiasa kita mengambil dan meraih keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Ya. Kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kita mohon petunjuk, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemudahan untuk terus belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami, mentadaburi, mengamalkan dan mengajarkan orang lain Al-Quran ini. Sekian, ya, mohon maaf mungkin terlalu lama ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal-hal yang salah, mohon dikembalikan kepada kami. Akhirnya kita tutup
kajian kita di subuh hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عيني يذرف والقلب حبا يرجف.